Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam rangkaian cerita kita pada 20 barisan pemuda zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapakah pemuda ke-11 yang akan kita diskusikan bersama-sama pada hari ini? Tunggu saja pada video berikutnya karena hari ini masih pemuda ke-9 yang akan kita diskusikan bersama-sama. Pemuda ke-9 yang akan kita diskusikan hari ini adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah adalah seorang putra dari syuhada yang wafat pada saat perang Uhud. Nama lengkapnya adalah Jabir bin Abdullah bin Amir Al-Khadrazi Al-Ansari As-Salami. Nah, Jabir bin Abdullah ini ketika dewasanya memiliki kunyah. Nah, kunyah itu sendiri sudah banyak ya kita bahas pada pemuda-pemuda sebelumnya. Kalau Jabir bin Abdullah ini kunyahnya adalah Abu Abdullah dan juga Abu Abdurrahman. Nah, Jabir bin Abdullah ini dilahirkan oleh seorang wanita tangguh bernama Nusaybah binti Uqbah. Nah, Nusaybah binti Uqbah ini melahirkan Jabir bin Abdullah pada 16 tahun sebelum Hijriah. Ayah dari Jabir bin Abdullah adalah Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini seorang mujahid, seorang pejuang Islam, seorang syuhada yang wafat pada saat perang Uhud. Di malam sebelum perang Uhud meletus, Jabir bin Abdullah dipanggil oleh ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar, dan mengatakan bahwa ayahnya merasa bahwa ayahnya akan segera menyusul para syuhada-syuhada yang gugur sebelumnya. Mengatakan kalau Abdullah bin Umar ini telah mencium wangi-wangi surga seperti itu. Sehingga pada keesokan harinya ketika meletusnya perang Uhud, didapatkanlah kabar bahwa Jabir bin Abdullah ini tewas sebagai orang yang pertama seperti itu. Jadi memang baik ayah dan anak ini, Jabir bin Abdullah serta ayahnya itu Abdullah bin Amir ini adalah seorang pejuang Islam, seorang mujahid Islam. Pernah juga ketika Jabir bin Abdullah ini sakit, kemudian Rasulullah SAW datang menjenguknya berserta dengan Abu Bakar. Di saat itu Rasulullah berwudu dan memberikan air wudunya itu dilapin seperti itu kepada Jabir bin Abdullah. Tadi kita sebutin kalau Jabir bin Abdullah ini adalah seorang pejuang, seorang mujahid. Karena memang tercatat kalau Rasulullah SAW itu kata Jabir berperang itu sebanyak 21 kali. Dari 21 peperangan itu Jabir mengikuti sebanyak 19 kali peperangan. Semisal pada saat perang Badar. Kalau saat perang Badar memang Jabir tidak diizinkan. Ayahnya yang tidak mengizinkannya untuk ikut. Pada saat perang Uhud sebenarnya juga ya, pada saat perang Badar dan Uhud memang Jabir nggak dibolehin. Tapi pada saat perang Uhud katanya ya ada yang bilang kalau Jabir ini juga ikut tapi cuma sekedar ngasih minum aja ke pejuang-pejuang. Di saat itu juga Jabir melihat bahwa tewasnya seorang singa Allah dan singa Rasulullah itu Hamzah. Di saat itu Jabir melihat itu dan tewasnya seperti itu. Ketika Rasulullah datang melihat Hamzah begitu bahwa dan kemudian di akhir mengatakan bahwa Hamzah ini adalah komandan para syuhada kelak di akhirat seperti itu. Nah, tadi kita sebutin kalau ayah dari Jabir ini seorang mujahid yang juga tewas pada saat meletusnya perang Uhud. Itu waktunya lupa deh kapan perang Uhudnya, tapi udah waktu meletusnya perang Uhud wafatlah ayah dari Jabir yaitu Abdullah bin Amir. Nah, setelah wafat dia dimakamkan dan ketika masa kepemimpinan Khalifah Muawiyah, nah itu ada proyek membuat air gitu ya, kayak sungai atau irigasi kayak gitulah ya. Dan ternyata dari proyek ini makam dari ayah Jabir itu Abdullah bin Amir itu kena. Terus adalah orang yang bilang ke Jabir, itu proyek Muawiyah yang buat air tuh makam ayah kamu kena gitu kan. Kemudian si Jabir pun pergi melihatnya dan di saat itu Jabir melihat bahwa
jasad ayahnya itu masih sama seperti halnya ketika dimakamkan dulu, masih utuh, masih kayak gitu aja, padahal ayahnya itu sudah wafat 46 tahun silam pada saat itu. Ya memang begitulah mungkin yang diberikan oleh Allah kepada para pejuang muslim ya. Jasadnya itu masih bagus aja sampai kapanpun gitu. Pada saat tadi udah cerita, saat perang Badar udah, saat perang Uhud juga udah, pada saat perang Khandaq. Nah di saat perang Khandaq kan gali parit, ada batu besar di galian tuh. Jadi pada saat perang Khandaq itu Rasulullah SAW mengambil kapak, kemudian kapaknya ini dihantamkan kepada batu besar sehingga batunya ini jadi pasir seperti itu. Jadi ya berarti dari hal itu juga kita tahu kalau Zabir juga sudah eksis pada saat perang Khandaq. Kalau sebelumnya di perang Badar dan Uhud masih dilarang ayahnya, setelah ayahnya wafat pada saat perang Khandaq Zabir sudah ikut berperang menjadi mujahid dan dihitung sebagai mujahid pada saat perang Khandaq. Tugas-tugasnya juga sudah sama seperti tugas-tugas orang mujahid. Sama halnya saat dengan orang yang pemuda-pemuda yang kita bahas kemarinnya kan ya, banyak sebenarnya sih pemuda-pemuda zaman Nabi SAW yang pengen ikut. Kemarin juga kita ngebahas soal Zaid bin Sabit, soal Al-Bara bin Atib, Usama bin Zaid, ya banyak yang kemarin itu yang dilarang, tapi pada saat perang Khandaq ada ya banyak yang dibolehin juga kan ya. Nah salah satunya itu si Zabir bin Abdullah ini ikut andil dalam saat perang Khandaq. Kalau teman-teman ingat salah satu ataupun tahu salah satu mukjizat lah ya dari Rasulullah SAW yang dari tangannya itu keluar air gitu. Nah itu peristiwa itu pada saat peristiwa Hudaybiyah. Nah pada saat peristiwa Hudaybiyah itu kan banyak pasukan gitu ya, sekitar berapa pasukan, 1.500-an pasukan lah ya pada saat perang Hudaybiyah itu. Nah pada saat perang Hudaybiyah kan 1.500, katakanlah 1.500-an pasukan itu kehausannya, dan ya karena memang air nggak ada, air yang ada pada saat itu cuman air yang ada dalam kantung yang terbuat dari kulit, dan itu pun untuk berwudu, dan itu adanya sama Rasul. Nah pada saat itu Rasul pun pada saat peristiwa Hudaybiyah itu memasukkan tangannya ke dalam kantung itu, dan kemudian berkeluaranlah air yang banyak dari sela-sela jari Rasulullah SAW, sehingga semua pasukan bisa sholat, berwudu, dan ya bisa minum lah seperti itu. Jadi memang ya banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau tadi pas perang Khandaq itu batu besar jadi pasir gitu kan ya. Nah pada saat peristiwa Hudaybiyah yang nggak ada air, tiba-tiba ada air keluar dari sela-sela jari Rasulullah SAW. Nah Zabir ini tadi eksis dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, juga di perang-perang lainnya. Si Zabir bin Abdullah ini sangat eksis di setiap kegiatannya. Pada akhir hayat dari Zabir bin Abdullah itu di Madinah, Zabir bin Abdullah ini kehilangan penglihatan. Jadi setelah kehilangan penglihatan itu, Zabir bin Abdullah hanya menyampaikan hadis-hadis yang diketahui. Tercatat sebanyak 1.540 hadis. 1.540 hadis diriwayatkan oleh Zabir bin Abdullah. Jadi memang sosok anak muda ini adalah putra dari seorang syuhada, yaitu siapa tadi? Abdullah bin Amir. Dan orang yang sangat eksis di setiap perjuangan Rasulullah SAW, baik di saat perang Badar, Uhud, Khandaq, Hunain. Dan perang Hunain nggak kita ceritain ya? Udahlah, karena perang Hunain juga udah sering kita ceritainnya kan ya di pemuda-pemuda sebelumnya. Di masa Usama juga kita ceritain. Banyaklah yang udah kita ceritain kan ya. Jadi ya teman-teman bisa dengerin pada pemuda-pemuda sebelumnya yang udah kita diskusikan, kita bicarakan, kita ceritakan bersama-sama. Mungkin teman-teman segitu aja dulu cerita yang bisa kita sampaikan soalan pemuda yang ke-9 ini, yaitu Zabir bin Abdullah. Semoga menambah pengetahuan kita, khazanah Islam kita, dan sosok pemuda-pemuda yang ada pada Rasulullah pada zaman Rasulullah SAW.
Nah, kalau Zabir bin Abdullah itu tadi lahir 11 tahun sebelum Hijriah dan wafatnya itu 78 tahun Zabir bin Abdullah itu lahir 16 tahun sebelum Hijriah dan wafatnya itu pada 78 Hijriah. Jadi kurang lebih usianya itu adalah 78 tambah 16 94. Betul nggak ya sih? Ya, kurang lebih 94 tahun lah usia dari Zabir bin Abdullah. Jadi sekian teman-teman yang bisa kita ceritain mengenai Zabir bin Abdullah, seorang putra syuhada, baik putranya dan ayahnya itu merupakan muzahid Islam, pejuang Islam. Ibunya jadi sudah kita ceritakan andilnya sangat banyak di setiap peperangan, baik perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Dalam peristiwa Hudaybiyah juga tahu, juga ikut gitu kan ya. Jadi sekian teman-teman yang bisa kita ceritain mengenai Zabir bin Abdullah. Semoga keilmuan kita makin bertambah, dan akhir kata, maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.